Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Juliana. Boleh minta waktunya sebentar Pak? Boleh Bu, kebetulan saya lagi kosong. Silakan Bu. Saya sedikit mau tukar pendapat nih sama Bapak. Boleh Ibu. Ibu bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik. Boleh Bu, silahkan. Saya ada waktu 15 menit ke depan. Kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini Bu? Silahkan. Tentang apa ya Pak? Masalah saya dengan teman-teman Pak. Bentar Bu ya, masalah dengan Teman-teman. mungkin bisa Ibu jelaskan lebih rinci terkait permasalahan yang Ibu hadapi. Ini Pak, saya kok merasa ya Pak ya, makin lama teman-teman kayaknya jaga jarak sama saya Pak. Padahal saya udah coba ngedeketin gitu, tapi kayaknya kayak mereka tuh kayak nggak suka gitu loh Pak sama saya. Kalau boleh saya tahu situasinya sejauh ini bagaimana Bu? Antara hubungan Ibu dengan teman-teman. Ya biasanya kan kami Pak, kalau ada tugas tuh saling nanya gitu, udah selesai belum administrasimu? Atau udah bikin modul ajar belum? Tapi kayaknya itu kan dulu kami tuh saling ganti-gantian gitu Pak nanya-nanyain. Tapi sekarang kayaknya mereka udah pada nggak nanya gitu Pak, paling 1-2 orang gitu sambil nanyain gitu. Kenapa ya? Saya juga bingung nih Pak. Oke Bu Juliana, berarti ini tadi masalahnya kita antara teman-teman Ibu ya dengan rekan-rekan Iya Ibu ya. Pak. Udah ada jarak lah begitu Bu ya. Mm-mm. Kira-kira menurut Ibu apa yang mempengaruhi sehingga hal itu bisa terjadi? Kayaknya ini kali ya Pak ya. Saya terlalu menonjol kali ya Pak ya dalam masalah pelaksanaan tugas gitu Pak. Karena kayaknya saya kalau ada tugas dari Bapak tuh saya segera kerjakan Pak gitu. Awal-awalnya dulu kan nggak Pak tuh sebelum Bapak datang ke sekolah gitu ya Pak ya, sebelum Bapak jadi pimpinan kami. Tapi sekarang karena Bapak meminta kami untuk membuat administrasi atau perangkat, saya ikutin apa yang Bapak minta. Terus ternyata kok makin lama saya ngerasa loh kok kayaknya ada jarak di antara saya sama teman-teman gitu loh Pak. Oke, berarti Ibu merasa terlalu menonjol sehingga ada teman yang iri, itu menurut Ibu ya? Mungkin nggak iri kali ya Pak ya. Saya nggak berani nyebut iri ya. Ya, Nggak ya. seneng atau apa gitu Pak. Lalu kira-kira situasi seperti apa yang Ibu inginkan? Ya saya mah maunya kayak dulu lagi Pak. Sama teman-teman tuh akrab, kami saling curhat, saling sharing gitu tentang permasalahan yang ada di kelas gitu Pak. Saling tukar informasi mengenai cara membuat administrasi. Mau kayak dulu lagi gitu Pak, jangan seperti sekarang. Saya merasa saya udah ngikutin apa yang Bapak minta sebagai pimpinan, tapi akibatnya saya malah kehilangan hubungan baik sama teman-teman gitu Pak. Oke. Lalu Bu Jur, terkait hal itu, terkait dengan hal yang Ibu inginkan tadi, ya kan? Kira-kira apa yang bisa membuat itu terwujud? Mungkin saya harus mundur juga kali ya Pak ya, jangan terlalu maju karena saya tahu diri lah Pak, saya di sini kan cuman honor gitu ya Pak ya. Mungkin kalau honor itu dianggap, kamu mah ngapain repot-repot gitu. Jadi kalau menurut saya sih, saya jangan terlalu maju, dan saya nunggu aja gitu. Tapi tetap administrasi akan berusaha saya kerjakan. Kira-kira ada gagasan apa untuk bisa mewujudkan hal itu? Gagasan lain mungkin? Gagasannya ya Pak ya. Ya. Itu tadi Pak, saya menunggu aja, tetap saya lakukan apa yang menjadi tugas saya.
Dan kalau bisa saya nanti ngajak teman-teman yang mungkin masih intinya gini Pak, kalau saya mundur dikit mungkin mereka mau bergabung gitu dengan saya. Itu. Jadi nanti kami bisa ngobrol gitu Pak. Kan komunitas belajar sudah dibentuk ya Pak ya di sekolah kita. Mungkin dari situ Pak saya kerjasamanya dengan mereka gitu. Baik Bu Juliana, tadi terkait gagasan yang Bu sampaikan adalah dengan mengajak teman-teman bergabung Bu ya. Ya Pak. Kemudian berdiskusi di komunitas begitu Bu ya. Kira-kira menurut Ibu Juliana apa yang harus disiapkan untuk melaksanakan itu semua? Mungkin seputar apa yang jadi ibaratnya kayaknya harus dari saya dulu gitu yang membuka ruang diskusinya gitu Pak. Jadi saya mungkin harus sedikit ekstra menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, agar teman-teman juga tidak merasa, oh berarti ini orang merasa bersalah, makanya deketin saya. Saya nggak mau kayak gitu Pak. Jadi paling saya nyiapin, misalkan nanti untuk observasi PMM, nah saya nanti ajak-ajak temen ngobrol, apa nih yang harus saya siapkan, ya kita siapkan gitu. Tapi lebih tadi saya mengajak mereka, nunggu pendapat mereka gitu. Paling saya nambah-nambahin aja Pak, biar mereka juga tidak merasa tersaingi gitu Pak. Oke, baik sekali Bu Juliana. Lalu Bu Juliana, kira-kira apa yang bisa memastikan hal itu dapat berjalan dengan baik? Untuk memastikannya, ya ketika adanya pertemuan Pak, setelah Oke. saya ini dulu, saya atur strategi dulu, atur pertemuan, saya akan deketin Ibu Ketua Komunitas, karena beliau pun kayaknya bukan termasuk orang-orang yang membatasi hubungan dengan saya gitu. Jadi saya masuk melalui beliau saja gitu Pak. Sebagai penengah lah. Tapi tetap saya tidak mau menunjukkan bahwa saya ingin merubah keadaan ini. Jadi natural aja Pak, ngalir aja gitu. Oke. Kira-kira Bu Juliana, apa kriterianya bahwa hal ini akan seperti yang apa Ibu inginkan tadi? Ya kalau mereka udah kembali seperti sedia kala Pak, udah nyapa saya dengan hangat seperti biasa, kami sudah mau sharing kembali, di tengah-tengah istirahat, bahkan suka jajan bareng kan kami Pak, Bapak perhatiin gitu, suka makan bakso Oke, bareng gitu di lingkungan sekolah. bagus Bu Juliana. Ada lagi Bu Juliana mungkin? Coba diingat-ingat lagi mungkin ada hal lain mungkin kriteria ataupun strategi Ibu yang bisa diterapkan Eee, untuk memastikan ini berjalan dengan ya baik. kalau bisa sih Pak, bukan saya karena di depan Bapak ya Pak ya, tujuan akhirnya adalah kami sama-sama bergerak maju Pak, seperti program yang, sekolah sudah canangkan gitu. Kembali Oke, lagi bukan karena di hadapan Bapak, saya seperti ini ngomong, tapi tadi Pak, saya bergerak karena untuk kepentingan sekolah. Saya harapkan teman-teman punya visi yang sama seperti saya gitu. Itu Pak. baik. Cukup baik, Bu Juliana. Lalu Bu Juliana, kira-kira apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif yang Ibu sampaikan tadi? Ya, yang pertama sih pasti langsung ini Pak, mengubah apa ya, membuka diri saya dulu ya Pak ya, membuka hati saya agar sedikit mengalah, menurunkan ego untuk, mau mendekati teman, kemudian paling saya pendekatan dengan Bu Eli, Ketua Komunitas Belajar di sekolah kami itu Pak, agar nanti beliau sebagai apa ya, memfasilitasilah ada pertemuan gitu Pak nantinya. Karena kan Bu Baik, Eli orangnya bijaksana ya Pak ya. oke, baik Ibu. Bagus sekali Bu. Berarti memulainya dari komunitas nih Bu ya, Bu Juliana. Iya iya betul, betul Pak. Lalu kira-kira Bu, kapan ini? Kapan dan siapa saja yang bisa dihubungi selain Bu Eli? Kalau bisa sih langsung minggu depan Pak. Minggu Minggu depan depan. itu kan, Bapak kan kemarin sudah sosialisasi bahwa kita harus, Ya. langsung, eee, untuk observasi PMM sudah ada jadwal belum ada jadwal ya Pak ya. Nah nanti langsung situ aja nanti Pak, biar momennya tepat, artinya
mereka pun merasa butuh tentang apa yang akan nanti disampaikan di komunitas gitu, Pak. Baik, mantap sekali Bu Eli, Bu. Mantap sekali Bu Juliana. Atau kira-kira Bu Juliana, ada lagi mungkin kira-kira siapa yang perlu dihubungi terkait kegiatan ini? Ya itu tadi Pak, teman-teman sejawat Pak, baik yang pro dengan eh, saya ataupun yang tidak, nanti bergerak dalam komunitas. Paling itu aja Pak. Dan tentu saja kami butuh dukungan dari Bapak gitu aja. Baik, baik. Penguatan dukungan dari Bapak selaku pimpinan itu Pak. Baik Bu, ini saya sangat mendukung sekali. Mungkin Ibu, mungkin saran, mungkin perlu narasumber ataupun materi dalam kegiatan tersebut Ibu. Boleh Pak, nanti saya juga akan ngobrol, nanti Ibu Ketua Komunitas Pak ya, beliau mungkin lebih banyak pengalamannya dari saya, mungkin beliau nanti bisa membantu dengan melakukan ada narsum yang melakukan pencerahan Pak, sehingga nanti teman-teman juga merasa ini adalah kewajiban kami, bukan karena ada yang rajin, ada yang tidak, seperti itu Pak. Baik, baik Ibu. Berarti di sini kita perlu narasumber Bu ya, narasumber. Ya betul Pak. Lalu mungkin begini Bu, agar lebih atau lebih mantap Bu ya. Kira-kira bagaimana Ibu memastikan bahwa kegiatan tadi yang difasilitasi dengan komunitas itu bisa berjalan dengan baik? Bagaimana Ibu kira-kira memastikannya? Memastikannya ya Pak ya, tentu yang pertama ada kehadiran dari semua pihak Pak, semua hadir. Nah, karena percuma saja kalau pertemuan sudah kita gagas, tapi ada yang tidak hadir, ada yang hadir, itu kayaknya nggak maksimal hasilnya. Jadi saya nanti berharap teman-teman hadir semua, kepala sekolah juga hadir, ketua komunitas juga hadir, karena tadi Pak, kembali ini ibaratnya kegiatan yang teman-teman itu secara tidak sadar bahwa saya sekarang sedang berusaha menyelesaikan permasalahan saya gitu dengan mereka. Jadi semua hadir gitu. Jadi semoga nanti dengan kehadiran pelaksanaan berjalan lancar. Harapannya yaitu ada perubahan hubungan saya dengan teman-teman gitu Pak. Oke, baik Ibu Juliana. Tanpa kita sadari 15 menit waktu kita sudah mau habis. Baik Ibu, sebagai kesimpulan, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari kegiatan ini? Itu tadi Pak, saya alhamdulillah mendapatkan solusi ya Pak ya, bagaimana mengatasi permasalahan saya, bahwa memang ketika kita ada masalah komunikasi, mungkin hubungan dengan teman sejawat, nggak ada salahnya merendahkan hati, ego, dan pikiran demi kemaslahatan semuanya gitu Pak. Nah, karena itu saya ini udah 2 bulan Pak, saya diamin, ternyata tidak membawa hasil. Saya nggak nyaman seperti itu Pak, karena saya pikir lebih mudah mendapatkan musuh gitu Pak ya, daripada teman. Jadi teman baik itu akan saya pertahankan. Itu Pak, nanti harapan saya seperti itu dan semoga itu terwujud gitu Pak. Baik, cukup luar biasa Bu Juliana. Jadi Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Jadi untuk itu kita anggap tuntas Bu ya pertemuan kali ini. Ibu sudah puas? Kayaknya sih udah Pak ya, kayaknya sudah cukup puas. Terima kasih Bapak. Baik Ibu Juliana, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya Bu ya. Ya baik Oke. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Said, silakan masuk Pak, silakan duduk Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Ada apa ya Pak Said?
Ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, saya sedikit pusing ini Bu. Oh iya. Oke, sebentar, Pak. Saya punya waktu 15 menit untuk nanti kita ngobrol. Semoga apa yang Bapak obrol nanti kita temukan penyelesaiannya. Dan sekarang saya tanya dulu nih ke Bapak nih, kira-kira apa yang mau kita obrolin hari ini, Pak? Ini ada hubungannya dengan karir saya Bu. Dengan apa tadi, Pak? Maaf. Karir Ibu, karir saya. Oke, karir ya. Oke, ada apa nih dengan karirnya? Begini Bu, saya kebetulan beberapa bulan ke belakang nih sudah sibuk mencari informasi Bu tentang beasiswa pendidikan Indonesia Ibu. Oke. Jadi Bu, mm-mm. beasiswa pendidikan ini kan sedikit bergengsi Bu ya. Ya, oke. Jadi rencana saya maunya ngambil S2 lah Bu. Tapi saya masih pusing ya Bu. Oke. Begini Pak Said, kira-kira nih setelah kita ngobrol nanti nih, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita ini nanti? Apa yang Bapak harapkan dari saya atau dari obrolan kita ini? Sebelum kita melangkah nih, kira-kira apa yang mau Bapak harapkan? Saya berharapnya Bu bisa melanjutkan S2 tanpa menimbulkan beban Ibu. Lanjutkan S2 ya. Jadi Bapak berkeinginan melanjutkan meningkatkan karir dengan menempuh S2, tapi menunggu peluang dari S2 gitu ya. Pembiayaan dari S2 gitu ya. Oke, baik. Harapan dan cita-cita yang bagus Pak Said. Sekarang apa yang Bapak akan lakukan nanti untuk mendapatkan peluang itu nantinya? Peluang beasiswa itu gitu. Apa yang Bapak harapkan? Mungkin Bu yang harus siapkan adalah pertama izin Ibu, pertama izin dari Ibu dulu selaku kepala sekolah. Kemudian saya minta dukungan dan rekomendasi dari pengawas. Kemudian nanti saya lanjutkan dengan izin dari cabang dinas Ibu. Untuk diteruskan nanti ke Dinas Pendidikan Aceh. Begitu Ibu. Ya. Ini berarti ini masalahnya adalah berkas ya Pak ya, berkas yang harus disiapkan ya. Benar Ibu. Berhubungan dengan berkas ya. Sepertinya sulit sekali Bu, karena sampai ke Dinas Pendidikan Provinsi bukan. Ini dari semua yang permasalahan tadi Pak, kira-kira yang paling berat itu yang mana itu? Saya yang beratnya itu di tugas belajarnya Bu, makanya saya harus ajukan dulu ke Dinas Pendidikan Aceh Bu. Saya agak ragu untuk mendapatkan izinnya Ibu. Kok Bapak bisa mengatakan seperti itu Pak? Apa udah ada pengalaman sebelumnya atau cerita dari teman-teman Pak? Saya kurang pede aja Bu, kurang yakin saya Bu. Gitu. Sepertinya kayak nggak mungkin lah saya pusing dikasih izin gitu. Apa ya yang membuat tidak pede itu kenapa? Apa yang membuat Bapak tidak percaya diri gitu? Iya, mungkin karena kita di sekolah kecil Bu ya. Jadi nggak kurang ini Bu. Prestasi yang saya dapatkan tuh kayaknya sepertinya belum menonjol gitu. Karena masalah tadi sekolah kecil ya. Nah sekarang? Iya betul. Oke. Sekarang masih kecil juga sekolahnya Bu. Gini Pak, kalau untuk mengatasi tadi Bapak bilang karena kita sekolah kecil, prestasi saya sepertinya belum menunjang untuk mendapatkan izin belajar. Nah, kira-kira nih Pak nih, ini kan masih ada waktu. Apa yang bisa Pak Said lakukan untuk menambah kepercayaan diri udah pasti, dan tadi menambah prestasi karena ternyata dari prestasi itu Bapak merasa itu tidak pede. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan? Sebenarnya Bu, saya perlu belajar lagi bukan? Belajar untuk meyakinkan Dinas Pendidikan bahwa apa yang saya lakukan selama itu berdampak. Karena kan terlihat Bu dari sekolah kita sekarang udah banyak perubahan. Walaupun pada dasarnya itu kan bukan sepenuhnya karena saya Bu, kan ada teman-teman juga di dalamnya. Mungkin dalam ini saya akan
coba menonjolkan sedikit atau memberanikan diri menceritakan apa yang sudah saya kerjakan gitu. Oh iya, baik Pak, bagus. Itu langkah bagus Pak, saya dukung penuh nantinya. Nah sekarang, selain meyakinkan Dinas Pendidikan melalui prestasi Bapak nanti akan Bapak tambahkan, kira-kira apa lagi Pak yang terpikir oleh Bapak yang bisa membuat izin belajar itu dengan mudah Bapak terima gitu dari Dinas Pendidikan? Mungkin kalau boleh Bu, sekaligus saya di sini ingin minta rekomendasi dari Ibu sebagai dasar saya bahwa apa yang saya lakukan di sekolah ini benar gitu Bu. Jadi saya minta rekomendasi dari Ibu dulu secara tertulis, kemudian nanti saya minta juga dari pengawas. Jadi biar ada keterkaitan Bu antara penilaian kepala sekolah dengan pengawas. Kemudian nanti baru saya ajukan ke cabang dinas Ibu. Sehingga nanti elemen ini yang mendukung saya atau merekomendasikan saya, sehingga nanti Dinas Pendidikan mau begitu Bu. Yakin bahwa sumbernya itu bukan hanya karena dari kepala sekolah, kan bisa saja dari kepala sekolah nanti anggapannya hanya faktor kedekatan sama kepala sekolah kan begitu Bu. Sementara kalau ada rekomendasi dari kepala sekolah, pengawas dan cabang dinas, otomatis itu paling tidak pasti bisalah meyakinkan Dinas Pendidikan Aceh gitu Bu. Baik, baik. Hebat, langkahnya hebat Pak. Kira-kira ada lagi nggak Pak? Ada lagi nggak selain yang 2 tadi? Mungkin Ibu, saya bisa, karena ini S2 Bu ya, mungkin saya perlu cari rekomendasi dari dosen-dosen saya terdahulu Bu, secara akademis. Betul. Jadi faktor penilaiannya itu tidak hanya dari lingkungan kerja saja, tapi dari lingkungan akademisi, sehingga nanti bisa meyakinkan Dinas Pendidikan kalau saya itu bisa menyelesaikan S2 tepat waktu. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Ada lagi nggak Pak? Udah terpikir nih 3 Pak, 3 ide nih. Kira-kira ada lagi nggak Pak? Mungkin ini Bu, kemarin kan kebetulan Bu Pres menang Bu ya, tapi cuma juara 3. Itu hebat bisa. Itu Pak. Oh bisa Pak, bisa banget. Nah itu, itu nanti apa yang akan Bapak lakukan dengan itu? Mungkin menunjukkan bahwa itu sebagai dasar, jadi sebagai dasar bahwa itu contoh kontribusi yang sudah saya lakukan di sekolah itu. Alhamdulillah, harinya Bapak ketemu nih ya bagaimana caranya ya. Nah sekarang dari usaha Bapak tadi, kira-kira nih tingkat keberhasilan Bapak, skala penilaiannya nih, kalau Bapak ingin melakukan apa yang tadi Bapak lakukan, kira-kira di range angka berapa nih? Dari 1 sampai 10 Pak, kira-kira tingkat keberhasilannya di range berapa? Kalau saya mendapatkan 3 rekomendasi tadi dan 1 dari akademisi, dan dengan prestasi saya tadi Bu, saya yakin di skala 7 Ibu. Oh 7. Sebelumnya berapa tuh kira-kira Pak? Sebelum Bapak melakukan apa yang tadi rekom dinas tadi, pengawas, kepala sekolah dan teman-teman dosen, itu Bapak range nilai itu berapa nih sebelum Bapak menemukan solusinya tadi? Saya underestimate Ibu, di bawah 5 Bu. Di bawah 5 ya, tapi sekarang sudah 4 ya. 4 ya, oke, nggak apa-apa sih. Nah, sekarang Bapak sudah menentukan langkah dan sudah dapat range nilainya, targetnya itu 7 ya Pak ya. Oke, alhamdulillah. Nah sekarang kita sudah dapat, Bapak sudah menemukan sendiri nih penyelesaiannya. Nah sekarang kapan kira-kira Bapak akan lakukan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi? Berhubung ini ke provinsi Bu ya, saya akan mulai dari minggu depan Bu, dari sekolah dulu, kemudian pengawas, baru nanti saya coba ke Capdin Ibu. Berapa lama tuh Pak kira-kira? Kurang lebih 1 minggu. 1 minggu ya? Ya, 1 minggu itu cukup Pak ya? Sampai tingkat Capdin 1 minggu Ibu. Sementara kalau Dinas Pendidikan mungkin sekitar 1 bulan. 1 bulan juga ya. Tetap semangat ya Pak ya. Insya Allah nanti target Bapak kan 1 bulan paling lama ya. Saya berharap nanti kita berdoa bersama, mudah-mudahan nanti sebelum 1 bulan sudah ada surat izin belajar tadi ya Pak ya. Nah sekarang untuk membantu Bapak mewujudkan apa yang tadi Bapak targetkan tadi, kira-kira siapa yang Bapak akan libatkan nantinya?
pertama mohon izin Ibu, sekalian mungkin Ibu salah satunya yang akan mendukung, Oke, yang baiklah. menjadi pihak yang membantu saya, minimal dari segi rekomendasi. Kemudian nanti dari pengawas juga Bu, saya minta rekomendasi untuk untuk S2 ini, dan kepala cabang dinas Ibu. Oh iya. Kepala cabang Pak Yusuf itu ya, yang Pak Cabdin itu ya. Pak Yusuf Ismahendra Ibu. FMD itu kan, ya. Ya mudah-mudahan nanti berhasil ya Pak ya. Ya, Mudah-mudahan berhasil. Nah, apalagi Pak kira-kira yang mau Bapak sampaikan gitu? Tadi kita sudah dapat cara penyelesaiannya, Bapak menemukan sendiri. Kapan mau Bapak laksanakan? Nah, kira-kira apalagi yang ingin Bapak sampaikan ke saya? Mungkin Ibu dalam hal ini saya agak ragu dari segi tanggung jawab saya Bu sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Tapi dalam ini sudah saya amanatkan ada salah satu staf saya yang bisa dijadikan pengganti saya Bu. Jadi mungkin dalam ini mohon dukungannya agar apa yang kita lakukan selama ini tidak sia-sia Ibu. Oh, artinya semua sudah di-prepare dengan baik ya Pak ya? Keren Pak Said. Nah, tanpa terasa Pak, 15 menit kita sudah berlalu. Kira-kira apa lagi nih Pak nih sebelum kita tutup nih diskusi kita hari ini? Ada lagi nggak kira-kira unek-uneknya Pak? Alhamdulillah setelah bercerita dengan Ibu, saya tercerahkan Ibu. Malahan saya bisa menemukan solusinya sendiri. Mungkin selama ini karena saya simpan sendiri bukan, jadi hasilnya seperti beban kan begitu Bu. Ternyata setelah bicara dengan Ibu mengalir begitu dan saya mendapatkan solusinya. Terima kasih. Jadi jadi yang Bapak dapat hari ini dari sesi kita kali ini kira-kira apa Pak? Untuk menguatkan Bapak nih. Kira-kira apa yang Bapak dapat nih dari obrolan kita saat ini? Ya, baik Ibu. Itu dia tadi dari sesi kita ini. Saya bisa menyimpulkan bahwa saya harus berani, saya harus tampil semangat dan yakin akan potensi yang ada dalam diri saya. Karena sebenarnya itu sudah ada dalam diri saya, sehingga kekuatan yang saya miliki itu bisa mewujudkan cita-cita saya, yaitu melanjutkan S2 demi menunjang karir ke saya. Oke, berani, semangat, yakin. Bravo Pak Said. Nah, nanti saya tunggu nih kabar dari Pak Said nih. Kita ngobrol lagi nanti ya. Ya, saya udah nggak sabar nih pingin dengar nih apa nanti progresnya Pak ya Said ya. Udah cukup ya kita hari ini ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Semangat Pak Said. Baik, Ibu. Semangat Pak Said. Ya. Assalamualaikum. Salam.